Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku Bruensis, kita ketemu lagi dalam obrolan yang berbeda. Bruensis, antara individu dengan individu lain di dunia ini ada dua hal yang akan berbeda, yaitu yang pertama yang kita kenal dengan ada sidik jari ya, sidik jari. Setiap individu itu ternyata mempunyai sidik jari yang khas, satu dengan yang lain berbeda. Ternyata ada satu lagi yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, yaitu yang disebut sidik suara. Sidik suara. Suara tiap-tiap individu itu ternyata mempunyai komposisi frekuensi yang berbeda-beda, ya, sehingga ada yang dikenal sebagai sidik suara dari orang per orang. Nah, individu Bruensis kali ini Pak Ipin akan menggunakan pengertian sidik suara ini untuk membantu belajar putra putri atau cucu Bruensis. Kita tahu ketika kita semua masih ada di dalam kandungan bunda, itu suara pertama yang ditangkap oleh indera pendengar janin waktu itu ya, masih di dalam kandungan, yang pertama didengar itu adalah suara bunda atau sidik suara bunda. Dan setiap individu itu akan merekam sidik suara bundanya itu di otak atau pusat indera pendengarnya. Karena itu Bruensis sidik suara bunda itu akrab sekali dengan otak putra putri atau cucu Bruensis. Nah, Pak Ipin akan mengajak atau memberikan cara bagaimana bunda memanfaatkan sidik suaranya ini untuk membantu belajar putra putrinya yang masih aja di SD, mungkin di PAUD, di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa, Francis. Caranya mudah, ya. Yang penting Bruensis punya niat atau kemauan yang kuat, ya. Bruensis sisihkan sedikit waktu di antara kesibukan Bruensis hari demi hari. Sisihkan sedikit waktu, atau mungkin pagi, siang, atau malam, atau mungkin di waktu senggang di kantor bisa. Bruensis merekam suara Bruensis sendiri. Ya, ini bunda ya, terutama bunda ya. Bunda merekam suara, ya, membaca bahan ajar, membaca bahan ajar dari putra putrinya. Kalau perlu yang dibaca itu hanya pokok-pokoknya atau konsep-konsepnya aja. Atau lebih bagus kalau Bruensis sudah menyiapkan ringkasan atau resume
bahan ajar yang dipelajari putra-putrinya. Nah, kemudian rekaman Bruensis itu ya akan dibaca oleh putra-putrinya ya, kalau perlu kapan aja waktunya. Bisa saja pada saat dia belajar, tapi juga pada saat dia sedang nggak belajar, ya dia sedang iseng-iseng apa gitu, anggap aja seperti mendengarkan musik gitu ya. Tapi ini suara bunda yang sedang membacakan bahan ajar. Suara bunda itu akrab dengan indera pendengar putra-putrinya, satu itu. Lalu kedua, mendengar suara bunda itu putra-putrinya gembira, senang, ada rasa bahagia di situ karena bundanya dekat dengan dia dengan mendengar suaranya. Nah, Pak Ipin jamin ya, ketika dia membaca sendiri bahan ajarnya, ya setelah di otaknya itu ada memori suara bunda dengan sidik suara yang luar biasa ini, ya maka akan menghasilkan hasil belajar yang luar biasa juga. Itu Bruensis. Kali ini mudah-mudahan ajakan Pak Ipin ini bisa merupakan apa ya, andil atau bantuan Pak Ipin dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya, melalui sidik suara bunda yang luar biasa. Begitu Bruensis. Nah, kali ini obrolan cukup ya, mudah-mudahan ini inspirasi dan ajakan Pak Ipin itu bisa dicoba ya. Saya yakin akan menghasilkan hasil belajar putra-putri Bruensis yang luar biasa juga. Demikian Bruensis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.